Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di Elva Story, tempat di mana kisah penuh haru, takdir, dan cinta bertemu dalam suara yang menyentuh hati. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal kisah penuh inspirasi dari kami. Pernahkah kalian mendengar tentang wanita biasa yang tanpa diduga menjadi istri dari seorang konglomerat Timur Tengah? Seberapa sering takdir melompati batas antara rakyat jelata dan keluarga bangsawan? Apakah mungkin seseorang yang bekerja sebagai pemandu tamu, justru menjadi tamu hati sang pemilik hotel? Dengarkan dengan hati. Matahari Riyadh belum naik tinggi ketika Nadira berdiri tegak di tengah lobi Hotel Al-Fahri Palace. Lantai marmer putih berkilau memantulkan bayangan lampu gantung kristal di atasnya. Ia baru saja menyusun senyuman untuk menyambut rombongan tamu dari Dubai, saat suara berat namun sopan menyapanya dari belakang. "Kamu yang menangani reservasi suite untuk keluarga Al-Jufri?" Nadira menoleh cepat. Seorang pria tinggi dengan jubah setengah formal berdiri di sana. Ia tidak tampak seperti tamu biasa. Wajahnya bersih, rahangnya tegas, matanya tajam namun tidak kasar. Nadira langsung menunduk hormat. "Iya, Tuan. Saya Nadira, pemandu tamu di sini." Pria itu hanya menatap tanpa berkata sejenak. Kemudian, senyumnya samar namun jelas. "Menarik," katanya singkat. "Aku akan mengawasi kerjamu." Dan begitu saja, pria itu berjalan melewatinya, menyisakan aroma parfum khas Arab yang melekat tajam di udara. Nadira diam membatu. Kata-katanya menggantung di kepala. Siapa dia? Kenapa memerhatikannya? Ia tak tahu bahwa pria itu adalah Ziyad Al-Fahri, pemilik hotel yang selama ini hanya dikenal lewat nama di balik kaca kantor tertutup di lantai 5. Beberapa hari kemudian, Nadira melihat pria itu lagi. Kali ini di restoran hotel saat sarapan. Ia duduk di meja paling pojok, sendirian, memandangi koran sambil sesekali melirik ke arah meja pelayanan. Lalu besoknya, di area kolam. Besoknya lagi, di ruang meeting staff. Selalu sendirian. Selalu memperhatikan. Siapa pria itu? Dia bukan tamu biasa, tanya Nadira pada rekan sesama pemandu. Kania, yang lebih senior darinya, tersenyum geli. Itu Tuan Ziyad, pemilik hotel ini. Pewaris tunggal dari Al-Fahri Group. Umurnya belum 30. Jantung Nadira berdegup tak karuan. Ia mengalihkan pandangannya, mencoba menyibukkan diri. Tapi bayangan Ziyad seperti tertinggal di matanya. Ia merasa diawasi. Tapi bukan dalam arti buruk. Lebih seperti sedang diuji. Hari-hari berlalu. Hubungan Nadira dan Ziyad tetap formal. Tapi dalam hati, ia mulai terganggu dengan caranya muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Kadang Nadira ingin bertanya langsung, tapi selalu urung. Sampai suatu sore, saat hujan gerimis turun tipis di luar jendela kaca lobi, Ziyad menghampirinya secara langsung. Ia berdiri dekat, suaranya rendah. "Kenapa kamu selalu gugup kalau aku lewat?" Nadira menunduk. "Saya hanya pegawai biasa, Tuan. Dan Tuan pemilik tempat ini. Wajar kalau saya merasa canggung." Ziyad tersenyum kecil, lalu berkata pelan. "Mungkin aku sedang menilai, apakah kamu cukup kuat untuk berdiri di tempat yang tinggi." Ucapan itu menusuk Nadira seperti kilat. Ia tidak mengerti maksudnya. Tapi sejak hari itu, malam-malamnya tidak lagi sunyi. Kalimat Ziyad terus terngiang, seperti teka-teki yang belum bisa dijawab. Beberapa minggu kemudian, ada kejadian yang membuat semuanya berubah. Seorang tamu penting datang tanpa pemberitahuan, dan sistem reservasi kacau. Nadira berusaha menenangkan tamu itu, menjelaskan dengan sabar, bahkan menawarkan solusi pindah suite ke lantai atas tanpa biaya tambahan. Dari kejauhan, Ziyad memperhatikan semua itu. Nadira tak tahu, ia hanya bekerja seperti biasa, mengutamakan kenyamanan tamu, meski dalam tekanan. Di akhir malam, ia mendapat pesan dari atasan untuk menghadap langsung ke ruang manajer. "Apakah saya melakukan kesalahan?" bisiknya pada diri sendiri sambil melangkah gugup ke lantai 5. Saat pintu terbuka, bukan hanya manajer yang duduk di sana, tapi juga Tuan Ziyad, dan seorang wanita Arab berwajah tegas namun anggun duduk di sampingnya. Nadira menahan napas.
Ia merasa telah masuk ke dalam pusaran takdir yang lebih besar dari sekadar pekerjaan hotel. Ruang manajer di lantai 5 sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Nadira berdiri tegak, tangan gemetar tanpa ia sadari. Di depannya, pria yang selama ini diam-diam mengawasinya duduk bersandar santai, sementara wanita di sebelahnya memandangi Nadira dengan tatapan sulit ditebak. Manajer hotel memperkenalkan, Nadira, ini adalah Tuan Ziyad Al-Fahri, pemilik jaringan hotel ini. Dan beliau, Ibu Fatimah, adalah ibunda beliau. Nadira membungkuk sopan, menahan getaran di dadanya. Ia menunduk, namun sempat mencuri pandang ke arah Ziyad. Pria itu masih menatapnya, tenang, tapi tajam. Duduklah, ucap Ziyad. Nadira duduk pelan, berusaha menjaga postur tubuhnya tetap anggun. Ia masih belum tahu kenapa dirinya dipanggil langsung ke hadapan orang terpenting di hotel itu. Fatimah membuka suara lebih dulu. Kami memperhatikanmu sejak sebulan terakhir. Cara kamu menghadapi tamu yang sulit, kesabaranmu, kesungguhanmu dalam bekerja. Tidak banyak wanita muda di negeri asing yang bisa menjaga adab seperti itu. Nadira tertegun. Terima kasih, Bu. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Ziyad menyela. Nadanya dalam, kau juga tidak terpengaruh oleh fitnah dan isu dari internal hotel. Itu kekuatan. Banyak yang menyerah di titik itu. Hati Nadira mencelos. Ia tahu persis apa yang dimaksud Tuan Ziyad. Isu tentang dirinya yang konon sengaja menarik perhatian atasan demi karir sudah lama berhembus. Tapi Nadira memilih diam, menyerahkan semuanya kepada Allah. Fatimah menatap Ziyad sejenak, lalu berdiri. Aku harus ke tempat lain. Tapi aku senang akhirnya melihat langsung siapa yang selama ini diceritakan Ziyad. Nadira menatap Ziyad, kaget. Tuan muda itu bercerita tentang dirinya? Setelah ibunya pergi, ruangan jadi lebih sepi. Ziyad duduk kembali, namun kini pandangannya lebih lembut. Aku ingin bertanya satu hal padamu, Nadira, katanya pelan. Nadira menegakkan punggungnya. Silakan, Tuan. Ziyad menatap lurus ke matanya. Apa tujuanmu bekerja di sini? Pertanyaan itu tampak sederhana. Tapi bagi Nadira, jawabannya tidak ringan. Ia menarik napas. Saya ingin menolong keluarga saya, Tuan. Ayah saya sakit dan ibu saya menghidupi adik-adik dengan berjualan jamu. Saya ingin menjadi tulang punggung keluarga. Tidak ada ambisi lain, selain menjadi orang yang bermanfaat. Ziyad tidak berkata-kata selama beberapa detik. Lalu, ia tersenyum tipis. Jawaban itu lebih jujur dari yang pernah aku dengar di ruangan ini. Hari itu, Nadira meninggalkan ruang manajer dengan perasaan yang campur aduk. Ia tak tahu arah cerita hidupnya akan bergeser kemana, tapi jelas ada sesuatu yang berubah. Hari-hari setelah itu, hubungan Nadira dan Ziyad tidak lagi seperti sebelumnya. Meski tetap formal, tapi ada ketenangan aneh setiap kali Ziyad hadir. Ia tidak lagi menghindar, bahkan sesekali berbincang dengan tuan muda itu jika bertemu di restoran hotel. Namun dari balik kedekatan itu, awan hitam mulai menggumpal. Laila, sepupu Ziyad, yang selama ini mengincar posisi sebagai istri pewaris Al-Fahri, mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Jangan pikir hanya karena kamu Indonesia, berhijab, dan terlihat lemah lembut, kau bisa masuk ke dalam keluarga kami, bisiknya pada Nadira di ruang istirahat staf. Nadira menunduk, tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia beristighfar. Ia tahu dirinya hanya pegawai. Ia tak pernah berniat mencampuri urusan keluarga bangsawan. Suatu malam, Nadira mendapat pesan bahwa ia harus menghadiri rapat evaluasi staf di ruang konferensi. Tapi saat tiba di sana, ruangan kosong. Hanya ada Laila dan tak lama kemudian, Ziyad masuk. Laila tersenyum manis tapi sinis. Kami sedang menguji kejujuranmu, Nadira. Ziyad menoleh tajam ke arah Laila. Apa maksudmu? Laila mendekat pada Ziyad, suaranya lirih namun menyengat. Dia ini bukan perempuan polos seperti yang kau kira. Banyak yang bilang dia sengaja mendekatimu. Kau terlalu mudah tertipu. Wajah Ziyad berubah. Ia berdiri, memandangi Laila tajam, kemudian berkata dengan suara tegas. Kau mempermalukan keluarga ini dengan caramu memfitnah. Dan kau juga mempermalukan dirimu sendiri.
Laila terdiam, tak percaya. Ziad menoleh pada Nadira, yang berdiri membatu, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, Nadira. Kau tak pantas diperlakukan seperti ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira menangis. Bukan karena fitnah itu menyakitkan, tapi karena dalam diam, hatinya telah berubah. Ia mulai merasa takut kehilangan sosok yang selama ini diam-diam mengisi ruang hatinya. Setelah kejadian itu, Ziad menjauh untuk sementara. Ia tidak muncul di hotel selama beberapa hari. Nadira kembali bekerja seperti biasa, tapi kosong. Tidak ada lagi tatapan yang diam-diam memperhatikan. Tidak ada lagi suara berat yang menyapanya tiba-tiba. Namun takdir punya caranya sendiri untuk berputar. Beberapa hari kemudian, Nadira dipanggil kembali. Bukan ke ruang manajer, tapi ke ruang VIP tertutup yang biasa digunakan untuk pertemuan internal keluarga besar Al-Fahri. Dan yang menunggunya di dalam bukan hanya Ziad, tapi juga beberapa tokoh keluarga besar itu. Dan di sanalah, untuk kedua kalinya, Ziad menatap Nadira dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Lebih serius. Lebih dalam. Seolah menyimpan keputusan besar yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Langit Riyadh tampak cerah pagi itu, tapi jantung Nadira justru mendung. Ia berdiri di depan pintu kayu tinggi yang mengarah ke ruang VIP keluarga besar Al-Fahri. Jemarinya terasa dingin. Hatinya penuh tanya. Kenapa ia dipanggil ke sini? Kenapa ruangan ini? Kenapa bersama keluarga Ziad? Seorang staf hotel membuka pintu dari dalam, lalu memberi isyarat lembut, "Silakan masuk, Nona Nadira." Dengan langkah pelan, Nadira melangkah masuk. Ruangan itu sunyi, hanya dihiasi karpet Turki dan lampu gantung dari kristal murni. Di tengah ruangan, duduk 4 orang. 2 pria tua berpakaian tau putih lengkap dengan sorban, 1 wanita tua berselendang mewah, dan di ujung ruangan, Ziad Al-Fahri, berdiri menantinya. Mata mereka semua mengarah padanya. Tapi yang membuat tubuh Nadira gemetar bukan tatapan mereka, melainkan keheningan itu. Hening seperti sebelum badai besar. "Silakan duduk, Nadira." Suara Ziad terdengar dalam dan tenang. Ia duduk perlahan. Jantungnya berdetak tak karuan. Bibirnya terasa kering. Di hadapannya ada teh hangat, tapi tangannya terlalu bergetar untuk menyentuh cangkir itu. "Fatimah, Ibunda Ziad, berbicara lebih dulu." "Ananda Nadira, kami sudah menyelidiki latar belakangmu, keluargamu, dan juga akhlakmu. Tidak untuk mencurigaimu, tapi karena kami tengah mempertimbangkan keputusan penting yang menyangkut masa depan keluarga ini." Nadira menelan ludah. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ziad menunduk sebentar, seolah menahan napas. Lalu ia berdiri. Sorban putihnya jatuh sedikit ke samping, memperlihatkan rambut hitamnya yang tertata rapi. "Nadira," katanya memanggil dengan suara pelan namun mantap. Nadira mengangkat wajahnya, menatap mata pria itu. "Aku, Ziad bin Ibrahim Al-Fahri, dengan seizin ibuku dan keluarga besar kami, memintamu menjadi istriku." Nadira membeku. Seluruh dunia terasa diam. Hanya detakan jantungnya yang berdentam di telinga. Ia menatap Ziad, tak percaya akan kalimat yang baru saja diucapkan pria itu. Seolah waktu berhenti di sekeliling mereka. "Tuan, ini, saya tidak mengerti," bisik Nadira, hampir tak terdengar. Ziad tersenyum tenang. "Kau tidak harus mengerti semuanya sekarang. Tapi aku tahu, kau bukan wanita biasa. Aku sudah melihat kesabaranmu, akhlakmu, caramu menjaga diri, bahkan ketika dunia mempersempit ruangmu. Dan aku yakin, kaulah yang kucari selama ini." Fatimah menyambung lembut, "Tidak ada paksaan, Nak. Tapi keluarga kami sangat menghormati perempuan yang menjaga izzah dan adabnya di negeri asing. Engkau adalah bukti bahwa kehormatan seorang wanita tidak ditentukan oleh status atau bangsa." Air mata Nadira jatuh perlahan. Ia bukan menangis karena bahagia atau bingung, tapi karena tak pernah membayangkan bahwa takdir Allah bisa sedahsyat ini. Ia hanya seorang anak pedagang jamu dari Semarang. Seorang pemandu tamu hotel. Tapi hari ini, dilamar menjadi istri seorang bangsawan Arab. Suaranya nyaris hilang saat menjawab, "Saya tidak punya apa-apa, Tuan. Saya tidak cantik, tidak kaya. Saya hanya..."
Dan aku tidak butuh semua itu, Ziyad memotong lembut. Yang kubutuhkan adalah wanita yang bisa menuntunku dalam taat kepada Allah, yang bisa kuajak membangun keluarga yang lurus. Dan itu, aku temukan padamu. Suasana hening lagi. Hanya terdengar suara isakan lembut Nadira yang masih tak percaya atas kenyataan yang hadir begitu nyata. Fatimah lalu menggenggam tangan Nadira. Kami tak akan terburu-buru. Kau boleh berpikir. Tapi ketahuilah, ketika Allah menunjukkan jalan, tidak ada alasan untuk ragu. Hari itu Nadira kembali ke kamar kecil stafnya dengan langkah yang goyah. Di dalam kamarnya, ia bersujud lama. Tangisnya pecah dalam doa. Ya Allah, apakah ini karunia MU, atau ujian MU? Bimbing aku, jangan biarkan aku memilih karena dunia, tapi karena MU semata. Beberapa hari kemudian, Nadira mengirimkan surat kepada keluarganya di Semarang. Ia menceritakan semuanya dengan hati-hati. Tentang sosok Ziyad, tentang niat suci keluarga Al-Fahri, dan tentang lamaran itu. Ibunya membalas surat dengan kalimat pendek tapi dalam. Jika lelaki itu berani melamarmu di hadapan keluarganya, dan menjaga kehormatanmu, maka tidak ada yang lebih layak darinya. Ridho ibu untukmu, nak. Kata-kata itu cukup. Nadira tahu kemana langkahnya harus diambil. Hari pertunangan diadakan secara sederhana di ruang pribadi hotel. Tidak ada pesta mewah. Hanya pertemuan keluarga. Tapi aura kehangatan dan keberkahan memenuhi ruangan. Ziyad memakaikan cincin sederhana ke jari Nadira. Di tengah iringan doa dari keluarga dan rekan kerja yang hadir, ia berbisik di telinga Nadira. Aku tak akan menjanjikan hidup tanpa ujian. Tapi aku akan selalu menjadi laki-laki yang berdiri di sisimu, dalam setiap doa dan diam. Dan untuk pertama kalinya, Nadira menatap Ziyad tanpa rasa takut. Tapi dengan tenang. Seperti bunga yang mekar karena musimnya telah tiba. Matahari Riyadh bersinar cerah di hari pertama pertunangan mereka. Namun sinar hangat itu tak mampu mencairkan hawa dingin yang perlahan mengelilingi Nadira dan Ziyad. Apa yang seharusnya menjadi awal bahagia, justru mulai diuji oleh kenyataan yang tak semua orang bisa terima. Kabar tentang pertunangan Ziyad Al-Fahri dengan seorang wanita Indonesia menyebar seperti angin gurun. Cepat, panas, dan tanpa arah yang pasti. Sebagian memujinya sebagai keberanian seorang bangsawan muda memilih berdasarkan hati. Tapi tak sedikit pula yang mencibirnya sebagai tindakan bodoh yang mencoreng kehormatan keluarga Al-Fahri. Dan di antara semua penentang, satu suara bergema paling keras. Laila. Sepupu Ziyad itu datang ke rumah keluarga besar mereka pada malam keempat setelah pertunangan. Dengan sorban merah khas keluarga besar terpaut di bahunya dan mata penuh kemarahan, ia masuk ke ruang keluarga seperti badai. Apakah kalian semua sudah gila? Teriaknya dengan suara tinggi. Kalian benar-benar akan membiarkan dia menikahi gadis biasa itu? Ziyad yang sedang duduk bersama ibunya langsung berdiri. Laila, jaga bicaramu. Aku tidak akan diam, seru Laila lagi. Ayahku bahkan belum mendengar kabar ini, dan kalian sudah menyebarkan undangan lamaran? Ini memalukan. Keluarga kita bukan tempat eksperimen cinta murahan, Ziyad. Fatimah berdiri dengan tenang, tapi sorot matanya dingin. Cinta tidak pernah murahan jika diniatkan karena Allah, Laila. Dan Nadira tidak sedang mengemis cinta. Justru anakku yang meminta hatinya. Laila menatap tajam ke arah Fatimah, tapi ia tahu, wanita itu terlalu bijak untuk dilawan dengan emosi. Maka ia menoleh lagi ke arah Ziyad. Kenapa dia? Tanyanya lirih. Kenapa bukan aku? Ziyad? Bukankah kita tumbuh bersama? Bukankah aku selalu ada? Ziyad memejamkan matanya sejenak. Karena aku tak pernah melihatmu sebagai seseorang yang menguatkanku dalam ketaatan. Tapi Nadira, dari caranya bersikap, dari caranya menghadapi fitnah, ia membuatku ingin menjadi laki-laki yang lebih baik. Laila terdiam. Air matanya menggenang. Tapi bukan karena cinta yang hancur, melainkan harga diri yang remuk. Aku tak akan datang ke pernikahan itu, katanya akhirnya sebelum pergi. Dan kepergiannya bukan akhir dari penolakan. Beberapa anggota keluarga dari pihak ayah Ziyad mulai memberikan tekanan. Mereka menginginkan Ziyad mengakhiri pertunangan demi menjaga citra keluarga di mata publik. Sementara itu, Nadira tetap bekerja seperti biasa di hotel.
Meski sudah bertunangan dengan sang pemilik, ia tidak meminta perlakuan istimewa. Ia tetap menyapa tamu dengan senyum yang sama, tetap membersihkan meja resepsionis jika kotor, tetap menyeduh teh sendiri saat lelah. Suatu siang, ia sedang membereskan berkas tamu check-out ketika seorang wanita Arab berpakaian mewah menghampirinya. "Kau Nadira?" tanyanya dengan suara berat. Nadira mengangguk sopan. "Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu?" Wanita itu melemparkan tatapan tajam. "Aku adik dari ayah Ziyad. Dan aku datang bukan untuk dilayani. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa apa yang sedang kau jalani adalah kebodohan." Nadira terdiam, menunduk hormat. "Kami bisa memberimu uang, rumah, bahkan visa emas asal kau pergi dari hidup keponakanku," lanjut wanita itu tanpa ragu. Nadira mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya lembut, tapi tegas. "Saya tidak pernah meminta apapun dari Ziyad, Bu. Tapi jika ini ujian dari Allah, maka saya akan menghadapinya. Saya tidak akan pergi hanya karena diancam. Tapi jika Ziyad sendiri yang mengusir saya akan pulang ke kampung saya hari itu juga, tanpa membawa apapun kecuali kehormatan." Wanita itu terdiam. Mungkin karena tak menyangka jawaban itu. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian yang tak bisa dibeli. Malam itu, Ziyad menemui Nadira di taman belakang hotel. Di antara lampu taman dan suara air kolam, mereka duduk berdua di bangku kayu panjang. Jarak di antara mereka tetap dijaga. Tapi suasana hati mereka sudah tidak sejauh dulu. "Aku tahu mereka menyakitimu," kata Ziyad lirih. Nadira menunduk. "Saya tidak apa-apa, Tuan." "Berhenti memanggilku Tuan, sekarang kita sudah bukan staf dan pemilik. Panggil aku Ziyad," ujarnya, menoleh padanya. Nadira diam sebentar, lalu mengangguk. "Ziyad, saya siap jika memang ini jalannya. Tapi jika semua ini hanya akan membuatmu terasing dari keluargamu, saya rela mundur." Ziyad menggenggam tangannya perlahan, masih menjaga adab, tapi penuh makna. "Aku tidak akan menyerah. Aku siap kehilangan banyak hal, tapi aku tak sanggup kehilanganmu yang Allah kirimkan setelah aku memohon dalam tahajudku bertahun-tahun." Mata Nadira berkaca-kaca. Tidak ada kata yang lebih indah dari itu. Karena ia tahu cinta yang diikat oleh doa, tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Hari-hari berikutnya diisi dengan tantangan. Tapi cinta mereka semakin kuat. Ziyad mulai melibatkan Nadira dalam urusan sosial hotel. Mereka mulai sering berdiskusi tentang program kemanusiaan, beasiswa, dan pemberdayaan tenaga kerja asing di Arab. Dan diam-diam, perubahan Ziyad mulai dirasakan oleh keluarganya. Dari laki-laki yang dulu cuek dan hanya berpikir soal warisan dan bisnis, kini ia lebih banyak berbicara tentang kemanusiaan, tentang keadilan, dan tentang keberkahan hidup. Dan perubahan itu hanya dimulai dari satu perempuan sederhana yang tak gentar mempertahankan kehormatannya. Pagi hari itu, langit Riyadh tampak keemasan, seperti jubah agung yang dibentangkan Allah di atas bumi. Nadira berdiri di beranda lantai atas hotel, memandangi cakrawala yang luas. Angin padang pasir membelai wajahnya pelan, seakan menjadi saksi atas perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dari seorang staf hotel biasa, kini ia tengah bersiap menjadi istri pewaris jaringan bisnis raksasa Al-Fahri. Tapi di balik ketenangan itu, hati Nadira masih dihantui satu hal, restu penuh dari keluarga besar Ziyad. Meski sebagian besar telah melunak, terutama setelah melihat perubahan besar dalam diri Ziyad, namun masih ada suara-suara yang menolak. Bagi mereka, garis nasab dan kebangsawanan adalah hal mutlak. Bahkan cinta pun harus tunduk di bawahnya. Namun Ziyad punya rencana. "Kita akan pergi keluar kota akhir pekan ini," ucapnya lembut kepada Nadira di ruang teh lantai 2 hotel. "Kemana?" tanya Nadira sambil menyeduh teh hijau. "Ke tempat yang selama ini jadi tempat aku menenangkan diri. Sebuah oasis kecil di pinggir padang pasir. Aku ingin kau mengenalnya, tempat di mana aku sering berbicara dengan Allah, dan menyusun langkah hidupku." Nadira menatap Ziyad. Dalam sorot mata pria itu, ia melihat ketulusan yang membuat hatinya bergetar. Maka ia mengangguk. Perjalanan mereka melewati gurun ditempuh dengan kendaraan 4x4. Sepanjang jalan, hamparan pasir seperti lautan emas yang tak bertepi. Sesekali terlihat unta melintas di kejauhan. Nadira duduk di samping Ziyad,
mengenakan gamis longgar dan kerudung lembut warna gading. Matanya menyapu keindahan gurun, namun hatinya sibuk berzikir. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah oasis tersembunyi. Air jernih mengalir di tengah batuan, dan pepohonan kurma tumbuh melingkar seperti pagar alami. Di salah satu sisi, berdiri sebuah tenda berwarna putih yang menjadi tempat singgah pribadi Ziyad. Di dalam tenda itu, mereka hanya berdua. Tapi tetap menjaga jarak, tetap dalam koridor syariat. Ziyad menggelar sajadah, lalu memimpin sholat duha dengan khusyuk. Nadira berdiri di belakangnya, air matanya tak terasa mengalir saat takbir pertama dikumandangkan. Ia merasa, inilah tempat terbaik yang pernah ia pijak di tanah Arab. Usai sholat, mereka duduk bersandar di permadani tebal. Ziyad mengambil mushaf kecil dari tasnya, lalu membacakan ayat tentang jodoh yang tertulis dalam surat An-Nur. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, bisiknya lirih. Dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nadira menunduk, menggigit bibirnya yang bergetar. Aku ingin menikah denganmu di tempat ini, ucap Ziyad tiba-tiba. Nadira tersentak. Di sini? Ziyad tersenyum. Iya, di bawah langit Allah yang luas. Tanpa pesta, tanpa gemerlap. Hanya doa saksi langit dan izin dari ibumu yang sudah aku dapatkan melalui panggilan video tempo hari. Nadira menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menginginkan pesta mewah. Bahkan tak pernah membayangkan bisa berdampingan dengan pria semulia itu. Tapi kini, Allah menuliskan takdir yang bahkan lebih indah dari doa-doanya. Kalau begitu, bisiknya pelan. Aku pun ingin membaca doa di tempat ini. Ia berdiri perlahan, lalu mengangkat tangan. Dengan suara bergetar, ia berdoa. Ya Allah, aku datang ke tanah ini dengan niat bekerja dan membantu keluarga. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi engkau pertemukan aku dengan laki-laki yang menjaga adabnya, menahan pandangannya, dan mencintaiku bukan karena rupa dan hartaku, tapi karena engkau. Jika dia memang jodohku, maka kuatkanlah kami, dan jadikan pernikahan kami sebagai jalan menuju ridho-mu. Ziyad menunduk. Ia tidak sanggup menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Kalimat Nadira bukan sekadar doa, tapi seperti janji yang diucapkan dari kedalaman hati. Hari itu juga, Ziyad menghubungi seorang syekh yang dekat dengan keluarganya untuk menjadi wali dan saksi nikah. Sementara Nadira menyambungkan video call dengan ibunya di Semarang. Wajah sang ibu muncul di layar dengan senyum bangga dan mata yang berkaca. Nak, ibu doakan kamu. Nikahmu hari ini ibu saksikan dari jauh, tapi doaku lebih dekat dari napasmu sendiri. Akad dilangsungkan sederhana. Ziyad mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang dan mantap, di bawah langit gurun yang mulai berubah jingga. Qabiltu nikaha Nadira binti Hashim. Takbir pun menggema. Air mata Nadira jatuh dalam senyuman. Ia kini telah sah menjadi istri Ziyad. Bukan karena keturunan. Bukan karena jabatan. Tapi karena cinta yang ditumbuhkan oleh doa dan dijaga oleh keimanan. Malam itu, di tenda sederhana di tengah padang pasir, Nadira duduk berdampingan dengan Ziyad. Mereka memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ziyad memegang tangan istrinya dengan lembut, lalu berbisik. Di padang pasir ini, aku kehilangan banyak hal, tapi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar. Kamu. Dan Nadira menjawab lirih. Di padang pasir ini pula aku tahu, bahwa cinta sejati bukan yang datang dengan suara paling keras, tapi yang hadir dengan doa paling sunyi. Setelah pernikahan di tengah padang pasir yang sakral dan penuh hikmat itu, Nadira dan Ziyad kembali ke Riyadh dengan status baru. Kini mereka bukan lagi pemilik dan staf, tapi suami dan istri. Namun meski ikatan mereka sah di hadapan Allah dan manusia, badai belum sepenuhnya mereda. Keluarga besar Al-Fahri di kota menyambut berita itu dengan dua reaksi berlawanan. Fatimah, ibunda Ziyad, menyambut Nadira dengan pelukan hangat dan senyuman bangga. Ia memperkenalkan Nadira sebagai anakku yang dipilih Allah dari bumi jauh. Tapi beberapa anggota keluarga dari garis ayah Ziyad masih menyimpan bara. Mereka menganggap keputusan itu sebagai langkah gegabah yang bisa menodai nama besar keluarga. Bahkan dalam pertemuan keluarga berikutnya, salah satu paman Ziyad berbicara terang-terangan di depan semua orang. Ziyad, engkau pewaris jaringan Hotel Al-Fahri yang berdiri sejak zaman kakekmu.
Lalu kau menikahi gadis dari keluarga biasa tanpa pengaruh, tanpa darah biru? Apa kau ingin orang-orang meremehkan kita? Ziyad menjawab dengan kepala tegak, aku lebih takut kepada Allah daripada takut pada pandangan manusia. Nadira duduk di samping suaminya, menunduk. Tapi dalam diam, ia mendoakan agar Allah membukakan hati mereka yang menolak, agar cinta yang telah halal ini tidak menjadi fitnah, dan agar rumah tangga mereka tetap teguh dalam ridhonya. Beberapa hari kemudian, sebuah surat kabar bisnis terkenal di Arab Saudi memuat foto Ziyad bersama Nadira di halaman depan. Judulnya berbunyi, Pewaris Al-Fahri menikahi mantan staf hotel, cinta atau kontroversi. Artikel itu menyebut pernikahan mereka sebagai kejadian tak lazim di kalangan elit Saudi. Meski ada sisi positif yang ditulis, banyak pula spekulasi negatif yang menyerang pribadi Nadira. Beberapa menuduhnya memanfaatkan kedekatan dengan Ziyad demi harta dan status. Ziyad marah besar. Ia langsung menghubungi pengacaranya untuk menuntut media itu. Tapi Nadira menahannya. Biarkan saja, Ziyad, ucapnya pelan sambil menggenggam tangan suaminya. Fitnah itu tidak akan berhenti dengan dibalas. Tapi akan padam jika kita diam dan tetap teguh. Ziyad menghela napas dalam. Aku hanya tidak tahan melihatmu dilukai. Aku ingin semua tahu siapa kamu sebenarnya. Nadira tersenyum, cukup Allah dan kamu yang tahu. Namun badai sesungguhnya datang bukan dari luar, tapi dari dalam sistem keluarga Al-Fahri sendiri. Suatu malam, Ziyad dipanggil oleh Dewan Direksi Al-Fahri Group. Ia diminta menjelaskan keputusannya menempatkan Nadira sebagai konsultan program sosial untuk jaringan hotel mereka. Apa kau menyadari ini akan mempengaruhi kredibilitas kita di mata investor? Tanya salah satu direktur senior. Ziyad menatap mereka satu persatu. Nadira bukan sekadar istri saya. Ia bekerja di hotel ini sejak sebelum kami saling mengenal. Ia tahu sistem dari bawah. Dan ia membawa perspektif yang tidak dimiliki siapapun di ruangan ini, suara dari sisi yang paling terabaikan. Ini bukan soal kemampuan, timpal yang lain. Tapi soal menjaga garis keluarga. Istri pewaris seharusnya tampil mendampingi, bukan ikut campur kebijakan bisnis. Ziyad berdiri perlahan. Suaranya tegas, namun tetap sopan. Jika sebuah keluarga hanya membanggakan garis keturunan tapi menolak keadilan, maka itu bukan keluarga, itu sekumpulan ego yang dibungkus gelar. Setelah itu, ia pergi meninggalkan ruang rapat tanpa pamit. Nadira menunggunya di lantai bawah. Dan saat melihat wajah suaminya yang tegang, ia tahu gelombang berikutnya baru saja mulai. Di tengah tekanan yang terus datang, Nadira justru semakin dekat dengan para pekerja lapisan bawah di jaringan hotel. Ia merancang program pelatihan bahasa Arab untuk staf asing, membuka beasiswa bagi anak-anak tenaga kerja migran, dan membuat tempat istirahat khusus wanita dengan fasilitas ibadah yang layak. Reputasi Nadira pun mulai berubah di mata publik. Dari istri yang mendompleng status, kini menjadi ibu Al-Fahri yang memperjuangkan hak-hak kecil. Bahkan suatu ketika, seorang staf kebersihan dari Bangladesh datang menghampirinya sambil menangis. Madam, karena tempat istirahat yang Madam bangun, istri saya kini bisa bekerja juga di hotel lain. Saya doakan Madam dan Tuan Ziyad hidup bahagia selalu. Nadira membalas dengan senyuman hangat, matanya berkaca-kaca. Amin, doamu lebih berarti daripada semua gelar yang pernah aku dengar. Namun malam itu, saat semua mulai mereda, cobaan baru datang dalam bentuk yang tak terduga. Ziyad masuk ke kamar dengan wajah suram. Ia menyerahkan selembar surat kepada Nadira. Surat itu berasal dari pengacara keluarga besar Al-Fahri, yang menyatakan bahwa sebagian saham warisan yang ditujukan untuk Ziyad akan dibekukan karena dianggap tidak mampu menjaga marwah keluarga. Nadira menatap suaminya. Mereka benar-benar melakukan ini padamu? Ziyad mengangguk. Mereka ingin membuatku memilih antara kamu atau tahta. Dan malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Ia bangkit dari ranjang, mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadap kiblat di ruang tengah apartemen mereka. Ziyad memerhatikannya dari jauh. Dalam diam, ia tahu, istrinya bukan wanita biasa. Ia bukan hiasan di sisi seorang bangsawan. Ia adalah kekuatan yang datang dari rahim kesabaran. Dan Ziyad tahu, badai belum selesai. Tapi selama mereka masih bersama dalam doa, mereka tidak akan tenggelam. Hujan turun pelan di Riyadh.
Langit yang biasanya garang kini lembut seperti selimut kabut yang membungkus kota. Di balik jendela apartemen tingkat atas, Ziad berdiri membelakangi cahaya. Surat dari pengacara keluarganya masih tergenggam erat. Kertasnya kusut, tapi isinya lebih menyakitkan dari sekadar tinta hitam di atas putih. Nadira menyusul berdiri di sampingnya. Ia memandang hujan, lalu menatap suaminya. Kau tahu, Ziad, aku tidak butuh rumah mewah, bisnis, atau nama keluarga besar, ucapnya lirih. Jika semua ini membuatmu kehilangan hak atas warisan, aku rela kita kembali hidup sederhana. Ziad menoleh. Matanya memerah. Ia menyentuh wajah Nadira perlahan. Dan aku tak pernah menyesal memilihmu, katanya. Tapi mereka menuduhku melanggar janji keluarga. Katanya, aku telah mengotori garis keturunan dengan menikahi perempuan dari luar lingkar bangsawan. Nadira tersenyum kecil, getir. Padahal, yang mengotori nama besar itu justru mereka yang memelihara angkuh di atas nama kehormatan. Ziad tersenyum tipis. Tapi ia tahu, ini bukan hanya soal perasaan. Ini pertaruhan antara hati dan kekuasaan. Antara warisan dan cinta. Dan keputusan besar harus segera dibuat. 2 minggu kemudian, undangan rapat tahunan keluarga Al-Fahri dikirimkan ke seluruh anggota. Agenda utama, peninjauan ulang terhadap hak waris dan posisi Ziad sebagai pemimpin masa depan grup bisnis. Di hari itu, aula keluarga dipenuhi para paman, bibi, sepupu, dan para penasehat hukum. Ziad duduk di kursi utama, sementara Nadira berada di baris belakang, ditemani Fatimah. Banyak yang memandang sinis ke arahnya, namun Nadira tetap menunduk tenang. Ia telah bersiap untuk apapun yang terjadi. Paman tertua, Syekh Abdul Wahid, memulai rapat dengan suara berat. Ananda Ziad, kami semua ingin mendengar keputusanmu. Apakah engkau tetap pada pilihan untuk mempertahankan pernikahan dengan wanita yang bukan dari keluarga kita? Ataukah engkau akan meninjau kembali demi memegang amanah warisan besar ini? Ruangan hening. Semua menunggu. Ziad berdiri perlahan. Ia mengenakan jubah putih bersih, sorban rapi, dan cincin warisan kakeknya masih melingkar di jarinya. Ia memandang ke seluruh ruangan, lalu berkata dengan suara dalam. Saya, Ziad bin Ibrahim Al-Fahri, memilih untuk tetap menjaga pernikahan saya. Karena saya percaya, warisan sejati bukanlah properti atau saham tapi nilai. Beberapa wajah terkejut. Sebagian mulai saling berbisik. Saya tidak akan membiarkan cinta yang halal dan terhormat ini dihancurkan hanya demi menjaga gengsi. Saya tidak akan menceraikan istri saya, hanya agar bisa duduk di kursi yang dibangun dengan arogansi. Salah satu sepupunya memotong, kau akan kehilangan segalanya, Ziad. Ziad menatapnya tajam. Biar. Asalkan saya tidak kehilangan integritas saya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab atas janji kepada Allah dan istrinya. Ruang itu mendidih. Beberapa langsung memalingkan wajah, kecewa. Namun Fatimah berdiri, lalu berkata lantang. Aku bangga pada putraku. Kalian semua bicara tentang kehormatan, tapi kalian lupa bahwa kehormatan terbesar adalah saat seorang lelaki menjaga janjinya dan mengangkat derajat perempuan bukan karena asal-usulnya, tapi karena akhlaknya. Seketika ruangan sunyi kembali. Tak ada yang bisa membantah kalimat itu. Usai rapat, Ziad dan Nadira berjalan keluar dari aula besar tanpa pengawalan. Di luar, langit Riyadh mulai cerah. Embun masih menempel di kaca mobil mereka. Kalau semua benar-benar lepas dari tanganmu, kau siap? Tanya Nadira saat mereka masuk ke mobil. Ziad meraih tangannya. Bersamamu, aku tak pernah merasa kehilangan apapun. Beberapa hari kemudian, berita menggemparkan muncul di berbagai media bisnis. Ziad resmi melepaskan sebagian besar sahamnya di grup Al-Fahri. Ia keluar dari struktur utama bisnis keluarga, dan memilih membangun cabang usaha baru sendiri. Di luar dugaan, sebagian investor justru mengikuti langkahnya, karena percaya pada integritas dan visi sosialnya. Ziad mendirikan jaringan hotel baru bernama Rumah Amanah, dengan misi kuat, menyatukan nilai-nilai Islami dan pelayanan penuh keberkahan. Nadira ditunjuk sebagai Direktur Program Pemberdayaan Wanita dan Pekerja Migran. Dan yang lebih mengejutkan, ribuan tenaga kerja asing dari berbagai negara mulai melamar bekerja di bawah jaringan itu, karena mendengar nama Nadira yang mereka anggap sebagai
ibu dari semua pelayan yang dijaga kehormatannya. Suatu malam, di balkon apartemen sederhana mereka yang kini menjadi markas kecil dari perusahaan baru, Nadira menatap lampu-lampu kota Riyadh. Di sampingnya, Ziad datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Kau tahu, Nadira," bisiknya. "Kalau saja waktu bisa diputar, aku tetap akan memilihmu. Bahkan jika dunia harus kubakar." Nadira tertawa pelan, "Aku juga akan memilih jadi pemandu tamu lagi, jika di ujung lorong itu, aku bertemu kamu." Ziad tertawa. Lalu ia menunduk, mencium kening istrinya dengan penuh hormat. "Terima kasih, karena telah menjadi pertaruhanku yang paling benar." Subuh baru saja berlalu di Riyadh. Cahaya matahari menyelinap perlahan melalui celah jendela kamar, menyinari sajadah yang masih tergelar di lantai. Udara terasa tenang, seperti hati yang telah melewati badai panjang. Nadira dan Ziad duduk berdampingan di atas sajadah. Ziad mengenakan jubah putih bersih, sementara Nadira memakai gamis coklat susu dan jilbab lembut yang membingkai wajahnya. Mereka baru saja menyelesaikan sholat duha, dan kini larut dalam doa-doa panjang yang hanya Allah yang tahu isinya. Pagi itu, mereka akan memulai perjalanan baru. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai pemimpin rumah tangga, pejuang sosial, dan pemilik jaringan hotel syariah yang berkembang pesat di seluruh Jazirah Arab. Bisnis keluarga besar Al-Fahri mungkin telah ditinggalkan, tapi Allah membukakan pintu lebih luas melalui Rumah Amanah, hotel berkonsep Islami yang kini jadi rujukan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Karyawan dari berbagai negara datang bukan hanya mencari nafkah, tapi juga kehormatan. Dan semua itu berawal dari satu keputusan yang tak mengikuti dunia, tapi mengikuti petunjuk Allah. Hari itu, Nadira dan Ziad menghadiri acara peresmian cabang terbaru di kota Madinah. Para ulama, pengusaha, dan tokoh masyarakat hadir dalam balutan kesederhanaan yang indah. Nadira diminta memberikan pidato pembuka. Di atas mimbar kecil, Nadira berdiri tegak. Suaranya jernih, matanya berkaca, tapi senyumnya teguh. "Saya hanyalah seorang perempuan biasa. Dulunya pemandu tamu di lobi hotel, bahkan pernah dianggap tak pantas berdiri di samping seorang bangsawan. Tapi hari ini saya berdiri bukan karena harta, bukan karena gelar. Saya berdiri karena janji Allah, bahwa siapa yang bersabar, akan ditinggikan derajatnya. Bahwa siapa yang menjaga kehormatan, maka akan dijaga pula kehormatannya oleh Allah." Tepuk tangan mengalun pelan. Tapi yang paling menyentuh adalah mata-mata yang berkaca-kaca karena tahu wanita di hadapan mereka adalah simbol dari kekuatan seorang istri yang tangguh. Sore harinya, Ziad mengajak Nadira ke pelataran Masjid Nabawi. Mereka duduk di salah satu sudut yang tenang, menyaksikan para jamaah yang lalu lalang. "Dulu aku sering ke tempat ini sendirian," ujar Ziad sambil menggenggam tangan Nadira. "Berdoa agar Allah kirimkan seseorang yang bisa menuntunku, bukan hanya mendampingiku." Nadira tersenyum, "Dan aku dulu hanya berdoa agar bisa bekerja dengan halal, tidak disakiti, dan bisa menjaga diri. Aku tak tahu bahwa doa itu akan mengantarkanku padamu." Mereka terdiam. Dalam diam itu, angin Madinah bertiup lembut, membelai sajadah para jamaah yang sujud dalam khusyuk. Ziad membuka selembar kertas kecil dari sakunya. Di atasnya, tertulis nama anak-anak yatim yang akan mereka adopsi melalui program beasiswa baru. Ia menatap Nadira penuh haru. "Kita tidak punya anak, belum. Tapi dengan ini, kita menjadi orang tua dari banyak anak yang ditinggalkan dunia, tapi tidak oleh Allah." Nadira mengangguk. Matanya basah. Mereka saling menatap, tak butuh kata-kata. Karena cinta mereka sudah tidak sekadar hubungan dua insan, tapi perjanjian agung yang terikat di atas sajadah, dalam keheningan yang sakral, dan disaksikan oleh langit. Beberapa bulan kemudian, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Ibu Nadira duduk di teras rumahnya. Seorang tetangga datang menyodorkan majalah dari luar negeri. Di sampulnya ada foto Nadira dan Ziad, berdiri bersama puluhan karyawan dari berbagai bangsa. Judulnya, "Cinta, Kehormatan, dan Hotel Syariah, pasangan Muslim yang mengubah wajah perhotelan Arab." Sang ibu tersenyum, menatap langit. "Ya Allah, terima kasih. Engkau jaga anakku. Engkau muliakan ia tanpa harus menanggalkan kesederhanaannya." Dan kisah itu pun selesai. Bukan karena cinta mereka berakhir,
tapi karena cinta sejati, tak butuh akhir. Selama ia hidup dalam doa, tumbuh dalam sabar, dan berbuah dalam ketaatan, maka ia akan terus ada, meski lembar kisah telah ditutup.